Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Guru selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum itu mau absen dulu ya. Saya lagi. Jadi Mulyana, Ibu, baik semuanya hadir ya. Sebelum kita masuk ke pada materi, ini bertanya dulu. Apakah kalian sering melihat iklan? Iya Bu. Sering. Biasanya lihat iklan di mana? Di baik sekali. Jadi pertanyaan tadi itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita belajar hari ini. Sebenarnya saya sudah menyiapkan poin-poin, tapi berhubung proyek yang tidak bisa, jadi saya akan menjelaskannya tanpa poin. Materi kita hari ini yaitu teks persuasif dalam bentuk iklan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengerti apa itu iklan, bisa menyebutkan jenis-jenisnya, dan bisa menyebutkan ciri-ciri dari jenis-jenis iklan tersebut. Jadi iklan itu adalah sebuah media untuk menyampaikan berbagai pesan informasi dari suatu produk, jasa, ataupun layanan. Jadi dalam iklan biasanya berisi tentang informasi-informasi yang penting. Kita juga bisa menemui iklan di berbagai media. Medianya itu ada media cetak, media elektronik, dan juga media digital. Kalau di media cetak biasanya kita melihat di tempat umum, contohnya seperti di pasar, di stasiun, ataupun di bangunan-bangunan yang ada di jalan raya seperti itu. Terus di media cetak itu bentuknya seperti koran, majalah, atau yang ditempel di bangunan-bangunan umum. Jadi itu adalah contoh dari media cetak. Sementara media elektronik itu seperti TV ataupun radio. Terus ada media digital. Siapa di sini yang sering melihat iklan di HP? Menurut kalian seberapa menarik iklan-iklan yang kalian lihat? Tidak menarik. Tidak menarik ya. Jadi mungkin manajemen iklan itu kurang ya kalau tidak menarik, karena sebetulnya iklan itu harus dibuat semenarik mungkin agar audiens yang melihat itu bisa mempertimbangkan untuk membeli produk atau menggunakan jasa kita. Terus pertanyaan tadi itu sebenarnya ada hubungannya dengan jenis-jenis iklan. Jadi iklan itu ada dua jenis ya. Yang pertama iklan komersial dan iklan non komersial. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang bisa menyebutkan apa itu iklan komersial? Karena iklan komersial itu memang ditujukan untuk menjual suatu produk. Jadi betul ya, berbayar, dan betul juga yang menghasilkan uang. Iklan komersial itu biasanya mempromosikan suatu barang atau jasa yang tujuannya itu untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan, dan biasanya dibuat oleh perusahaan atau pelaku usaha. Yang kedua adalah iklan non komersial, iklan yang tidak berbayar. Jadi biasanya iklan non komersial itu yang berupa ajakan untuk melakukan suatu tindakan, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, terus peduli sesama. Ciri-ciri dari iklan komersial yang pertama sudah disebutnya tadi ya, bahwa bertujuan menjual produk jasa bersifat mengajar dan harus kreatif dan menarik. Sementara iklan non komersial itu tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan bersifat edukatif dan informatif. Siswa-siswanya ini bisa menunjukkan yang mana iklan komersial dan non komersial. Iklan komersial dulu yang mana? Coba dulu. Nah ini yang mana lagi? Yang non komersial? Di sini. Oke, berarti sudah bisa ya membedakan antara iklan komersial dan non komersial. Itu materi kita hari ini tentang teks persuasif dalam bentuk iklan. Ada yang ingin ditanyakan? Sebagai iklan itu adalah media untuk menyampaikan pesan. Ada yang dinamakan iklan komersial, ada yang dinamakan iklan non komersial, dan semuanya memiliki ciri-ciri masing-masing. Baik, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua hari ini? Baik, Ibu. Baik. Alhamdulillah.
Udah. Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Ayo, mari kita berdoa. Setelah berdoa, ibu mau periksa dulu kehadirannya. Muhammad Yusuf Islam Al-Ahyar hadir. Kemudian Ningsi. Tidak ada, Bu. Oke. Selanjutnya, sebelum ibu masuk ke materi, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira di sini siapa yang tahu ibadah apa yang akan kita laksanakan sebagai umat Islam dalam waktu dekat ini? Ibadah haji, salat zuhur. Salat zuhur juga masuk karena sudah waktu zuhur. Ada lagi? Zikir. Bagus. Haji. Jadi dalam waktu dekat ini sebagai umat muslim, apabila kita mampu kita akan berkurban. Jadi pertanyaan tadi itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu kurban dan jadi tujuan kita mempelajari materi kurban dan akikah hari ini adalah diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian kurban dan akikah, memahami hukumnya, memahami ketentuan hewan untuk kurban dan akikah. Nah, jadi kurban itu secara bahasa berasal dari kata korban. Jadi secara bahasa berasal dari kata korban. Yang artinya dekat. Karena secara istilah kurban itu adalah ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, hewan itu bisa sapi atau kambing sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga pengertian akikah. Jadi akikah itu berasal dari kata akik. Nah, akik ini bukan batu akik ya, tapi akik itu adalah rambut dan kepala bayi yang dia bawa setelah dia keluar dari rahim ibunya. Nah, jadi kurban dan akikah ini persamaannya adalah sama-sama memotong hewan, memotongkan. Tapi kalau kurban itu bisa sapi, bisa kambing, tapi kalau akikah itu kambing sesuai dengan kemampuan kita. Terus hukum daripada kurban dan akikah itu hukumnya, kalau kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu, dan akikah itu hukumnya bisa wajib kalau kita mampu, tapi menjadi sunnah kalau kita misalkan keluarga kita kurang mampu seperti itu. Jadi ini hukumnya. Nah, ada yang tahu tentang perbedaan waktu pelaksanaan kurban dan akikah? Ya, silakan. Kurban di bulan Zulhijjah, kalau akikah kalau sudah ada bayi yang dilahirkan 14 atau 17 hari. Oke, masya Allah. Jadi benar ya yang dikatakan teman kita bahwa kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu tepatnya pada hari-hari tasyrik 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi pada hari-hari tasyrik saja. Akikah itu di hari 7, 15, dan 12. Kan kurban dan akikah ini sama-sama menyembelih hewan. Jadi hewan yang di sini ada ketentuannya. Hewan kurban itu harus yang sehat, harus yang lengkap fisiknya, atau tidak cacat, dan juga cukup umur. Kalau sapi minimal 2 tahun, kambing 1 tahun. Untuk akikah hanya untuk anak laki-laki 2, kalau perempuan itu cukup 1 ekor kambing. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tahu bisa akikah pakai ayam? Sisi kemampuan. Jadi akikah itu secara syariatnya kita pakai kambing ya. Hikmah daripada kurban itu adalah membuat kita menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sekitar kita. Dan akikah itu sebagai bentuk rasa syukur kita karena kehadiran buah hati kita. Insyaallah kita semua ini nanti akan melaksanakan akikah. Yang intinya kita harus menikah dulu dan punya anak. Seperti itu. Jadi pelajaran kita hari ini tentang kurban dan akikah, semoga kita bisa memahami dengan baik. Sebelum saja menutup pertemuan kita hari ini, ada yang bisa dari sisi kanan dan sisi kiri, dari sisi kanan sebutkan perbedaan kurban dan akikah. Kedua. Ya, cara caranya.
Kalau dari sisi ini, apa persamaan kurban dan akikah? Iya, sama-sama. Sama-sama. Oke, baik. Saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini